5 negara besar tumbang karena resesi ekonomi. Pandemi COVID-19 yang telah menjangkiti sekitar 13 juta di seluruh dunia. Banyak dampak yang ditimbulkan dari pandemik virus ini, salah satunya perekonomian. Beberapa negara bakal benar-benar terjun bebas ke jurang resesi ekonomi. Bila ditelusuri dari arti resesi adalah keadaan ketika suatu negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut atau lebih. Beberapa negara sudah sedang mengalaminya. Tentu kondisi ini sangat mengkhawatirkan, apalagi ada beberapa negara besar masuk dalam daftar akan mengalami resesi ekonomi. Negara apa saja? Awalnya menganggap remeh virus ini. Alhasil setelah banyak warganya terpapar virus, negara adidaya ini dibuat tak berdaya melawan dampak pandemik virus corona. Akhirnya, perekonomian juga ikut terganggu dan menyebabkan Amerika Serikat masuk dalam daftar negara yang akan terjun bebas ke resesi ekonomi. Bisa dilihat, setelah perekonomiannya terkontraksi atau minus 32,9% pada kuartal 2 2020. Dengan kondisi ini, Amerika Serikat resmi masuk ke jurang resesi karena kuartal 1 2020 pun tercatat tumbuh minus 5%. Tentu kondisi ini mengantarkan Amerika Serikat ke ekonomi terburuk sejak 1947. Sebabnya, konsumsi rumah tangga yang turun 34,6% secara tahunan. Tidak menyangka Jerman juga ikut terpuruk akibat pandemi. Pemerintah Jerman mengumumkan produk domestik bruto atau PDB Jerman minus 10,1%. Itu artinya Jerman masuk ke jurang resesi. Pasalnya, PDB Jerman kontraksi 2,2% pada kuartal 1 2020. Badan Statistik Federal Jerman menjelaskan kontraksi dalam PDB merupakan yang terparah dari krisis keuangan 2008 sampai 2009. Meskipun ada upaya menanggulangi pandemik virus corona, namun justru membuat ekonomi anjlok, khususnya sektor ekspor dan impor. Untungnya, Jerman berhasil menahan angka PHK. Angka pengangguran yang dirilis bersamaan dengan PDB menunjukkan stabil 6,4% pada Juli sampai seperti bulan sebelumnya. Hong Kong mengalami resesi ekonomi selama 4 kuartal berturut-turut sejak tahun 2019. Alhasil, Hong Kong kian terperosok ke dasar jurang resesi pada kuartal 2 tahun 2020, terkontraksi 9% jika dibandingkan periode sama tahun lalu. Tercatat pada kuartal 3 2019 lalu, laju ekonomi Hong Kong minus 2,8% karena aksi demo berkepanjangan. Pada kuartal 4 2019, ekonomi Hong Kong kembali jatuh minus 3% yang membuat Hong Kong resmi terperosok ke jurang resesi. Kini, Hong Kong menghadapi jalan bergelombang menuju pemulihan ekonomi, sebab kasus baru virus corona di negara itu juga melonjak beberapa pekan ini. Imbasnya, pemerintah Hong Kong kembali memberlakukan pembatasan sosial. Di sisi lain, Hong Kong belum lepas dari tensi Amerika Serikat versus China. Kondisi ini makin menambah ketidakpastian ekonomi global, apalagi Hong Kong menjadi sumber api perselisihan Amerika Serikat versus China setelah pemerintah China memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong pada awal Juli. Untuk pertama kalinya, Korea Selatan mengalami resesi dalam 17 tahun terjoknya ekspor. Bank of Korea mengumumkan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Korea Selatan terjun 3,3% pada kuartal 2 atau April banding kuartal sebelumnya yang terkontraksi 1,3%. Kondisi ini merupakan yang terburuk setelah resesi tahun 1998 silam. Melihat perkembangan di sektor ekspor, negara ini mengalami terjun bebas 16,6%. Begitu juga impor hanya sebesar 7,4%. Untungnya kondisi ini masih mampu dikendalikan dengan konsumsi rumah tangga naik 1,4%.
Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura telah mengumumkan data awal pertumbuhan ekonomi Singapura yang anjlok 41,2% pada kuartal 2 2020 dibandingkan kuartal sebelumnya. Dalam hitungan tahun, ekonomi Singapura juga terkontraksi 12%. Penurunan ini lebih dalam dibandingkan kuartal 1 tahun 2020 yang minus 0,7%. Pembatasan aktivitas yang diterapkan selama awal April hingga awal Juli mengakibatkan sejumlah bisnis menutup operasionalnya sementara. Itulah negara-negara yang mengalami resesi ekonomi. Meski yang banyak dianalisis adalah negara-negara tersebut, tentunya tidak terlepas dari keterkaitan dengan kondisi ekonomi di negara-negara lain, seperti di Indonesia. Bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia saat ini?